Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok 12 akan mempresentasikan perubahan budaya mengenai difusi, akulturasi, revolusi, dan linier. Selamat menyaksikan. Yang pertama akan kita bahas yaitu difusi. Difusi secara sederhana dapat diartikan sebagai penyebaran unsur-unsur kebudayaan lain dari satu lingkup ke kebudayaan lainnya. Biasanya berproses dengan imitasi atau meniru dari bentuk budaya yang lama. Difusi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, difusi intramasyarakat atau intra-society diffusion, dan yang kedua, difusi antar masyarakat atau inter-society diffusion. Faktor-faktor yang mempengaruhi difusi intramasyarakat yaitu pengakuan unsur baru yang memiliki banyak kegunaan, unsur kebudayaan yang baru masuk sesuai dengan unsur kebudayaan sebelumnya, dan peran lembaga sosial untuk menentukan unsur kebudayaan baru yang sesuai. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi difusi antar masyarakat yaitu kontak sosial antar masyarakat, kemampuan menyosialisasikan manfaat penemuan baru, pengakuan mengenai kegunaan penemuan baru, tidak adanya unsur kebudayaan lain yang mampu menyaingi unsur kebudayaan baru, aktivitas penyebaran kebudayaan baru yang intensif, dan paksaan untuk menerima unsur baru tersebut. Proses difusi ini sejatinya tidak hanya terjadi ketika ada perpindahan suatu kelompok manusia dan satu tempat ke tempat lain, tetapi juga dapat terjadi karena adanya individu-individu tertentu yang membawa unsur kebudayaan tersebut ke tempat lain. Pembawa unsur kebudayaan tersebut bisa merupakan seorang pedagang, pelaut, atau golongan para ahli agama. Berikut macam-macam cara penyebaran difusi. Yang pertama yaitu proses simbiotik, meliputi 3 konsep. Yang pertama, saling menguntungkan. Yang kedua, menguntungkan salah satu pihak saja. Yang ketiga, merugikan berbagai pihak. Contoh, proses barter yang terjadi antara suku pedalaman Kongo dan suku pedalaman Togo di Afrika. Yang kedua adalah penetration Pacific. Masyarakat menerima unsur kebudayaan baru tanpa ada paksaan. Unsur baru dapat masuk dengan cara damai tanpa memaksa masyarakat untuk menerima perubahan sosial budaya secara langsung dan cepat. Contohnya, masuknya para pedagang Gujarat, Persia, dan Arab yang berniat berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam di Indonesia. Yang ketiga ada penetration violent, yaitu unsur kebudayaan yang baru masuk dalam masyarakat terjadi melalui proses kekerasan atau paksaan. Contohnya, masuknya budaya Belanda melalui proses penjajahan di Indonesia. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari difusi. Yang pertama yaitu penggabungan pakaian muslim dengan kebaya. Yang kedua yaitu cara makan yang dilakukan orang-orang Eropa dengan menggunakan sendok. Awalnya kan kita hanya menggunakan tangan saja. Yang ketiga yaitu kaligrafi. Yang keempat yaitu kosakata dalam bahasa Inggris yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang akulturasi. Akulturasi berasal dari bahasa Latin yaitu acculturate, yang artinya tumbuh dan berkembang bersama. Secara umum, pengertian akulturasi atau acculturation adalah proses perpaduan dua kebudayaan yang menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan unsur-unsur asli yang ada dalam budaya tersebut. Berikut definisi akulturasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu dari John W. Barry. Akulturasi adalah suatu proses perubahan suatu budaya dan psikologis yang terjadi sebagai akibat terjadinya kontak antara dua kelompok atau lebih dan anggota dari masing-masing kelompok. Yang kedua ada dari Kuncoro Ningrat. Akulturasi adalah suatu proses sosial di mana masuknya kebudayaan yang asing secara perlahan dan bisa diterima tanpa menghilangkan kebudayaan asli suatu masyarakat tersebut. Yang ketiga dari Suryono Sukanto.
Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok masyarakat dengan suatu kebudayaannya dihadapkan pada sebuah unsur-unsur kebudayaan asing, yang mana unsur-unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun akan melebur ke dalam kebudayaan asli dengan tidak menghilangkan kepribadian kedua unsur kebudayaan tersebut. Yang keempat yaitu definisi akulturasi menurut Suyono. Akulturasi adalah perpaduan antara dua atau lebih kebudayaan yang saling bertemu serta saling menerima. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi akulturasi. Yang pertama yaitu faktor internal atau faktor dari dalam. Berikut beberapa faktor-faktornya. Yang pertama, penduduk yang terus bertambah dan berkurang yang disebabkan dengan adanya kelahiran, kematian, dan imigrasi. Yang kedua, adanya sebuah penemuan-penemuan baru yang ditemukan dalam berbagai bidang yang bisa mempengaruhi suatu kehidupan dalam masyarakat. Yang ketiga, munculnya proses penyempurnaan atau sebuah inovasi terhadap penemuan-penemuan baru. Yang keempat, terjadinya suatu konflik yang ada di masyarakat, baik itu konflik antar individu atau antar kelompok. Yang kelima, yaitu terjadinya sebuah pemberontakan atau revolusi pada sebuah negara. Selanjutnya yaitu faktor eksternal atau faktor dari luar. Yang pertama, terjadinya suatu perubahan keadaan alam yang bisa mempengaruhi kehidupan dalam masyarakat. Yang kedua, terjadinya sebuah peperangan pada suatu negara. Yang ketiga, munculnya suatu pengaruh budaya asing melalui sebuah proses difusi atau penyebaran budaya, akulturasi, serta asimilasi. Unsur-unsur alkulturasi. Substitusi yaitu unsur budaya lama diganti dengan unsur budaya baru yang memberikan nilai lebih bagi para penggunanya. Sinkretisme yaitu unsur-unsur budaya lama yang berfungsi padu dengan unsur-unsur budaya yang baru, sehingga membentuk sistem baru. Perpaduan ini sering terjadi dalam sistem keagamaan. Penambahan atau addition yaitu unsur budaya lama yang masih berfungsi ditambah unsur baru sehingga memberikan nilai lebih. Penggantian deculturation yaitu unsur budaya lama hilang karena diganti oleh unsur baru. Originasi yaitu masuknya unsur budaya baru yang sebelumnya tidak dikenal menimbulkan perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Penolakan atau rejection yaitu akibat adanya proses perubahan sosial budaya yang begitu cepat menimbulkan dampak negatif berupa penolakan dari sebagian anggota masyarakat yang tidak siap dan tidak setuju terhadap proses pencampuran tersebut. Contoh akulturasi yaitu Masjid Cengho dan Masjid Kudus. Ada dekorasi guci dan peralatan hidup lain yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ada juga tradisi membagi rejeki saat hari raya, tari Betawi dan gambang kromong, ziarah makam. Sistem kasta di Bali itu dibagi menjadi 5. Kasta Brahmana, kasta Kesatria, kasta Waisya, kasta Sudra, dan kasta Pariya. Revolusi society adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat, merubahnya menjadi sesuatu yang baru. Perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan dan dengan kekerasan ataupun tidak. Revolusi senantiasa berkaitan dengan dialektika, logika, romantika, menjebol dan membangun. Secara sosiologi, suatu revolusi dapat terjadi harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Antara lain adalah ada beberapa keinginan umum mengadakan suatu perubahan, adanya seseorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap mampu memimpin masyarakat tersebut. Pemimpin tersebut dapat menampung keinginan-keinginan tersebut untuk kemudian merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas dari masyarakat untuk dijadikan program dan arah bagi geraknya masyarakat. Pemimpin tersebut harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat,
harus ada momentum untuk revolusi. Linier. Teori linier beranggapan bahwa perubahan sosial memberikan kemajuan bagi masyarakat. Berdasarkan teori ini, perubahan sosial mengarah kepada tujuan tertentu, seperti perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial akan mengarah kepada perubahan yang lebih modern. Contoh dari perubahan sosial ini adalah teknologi komunikasi zaman sekarang yang memungkinkan kita berinteraksi dalam waktu yang bersamaan, dalam jarak yang berbeda, di mana hal ini tidak terjadi di masa lampau. Berikut sumber-sumber yang kami gunakan. Terima kasih sudah menyimak video kami, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar, kami tunggu.